suara ini berasal dari semenanjung Antartika dan sempat membuat bingung para ahli, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Fatma yang membahas kisah dan kasus. Kali ini guys, kita akan membahas kisah misteri tentang makhluk mengerikan di Antartika. Seperti yang diketahui banyak orang guys, Antartika ini memiliki kondisi ekstrim dan ekosistem yang unik. Infonya, suatu penelitian itu sudah menunjukkan kalau hewan yang ada di Antartika ini tumbuhnya bisa lebih besar daripada rekanan-rekanan mereka yang ada di belahan dunia lain guys. Dan ini disebut dengan gigantisme kutub. Konon guys, karena ekosistem yang unik ini, beberapa makhluk yang ada di Antartika itu beradaptasi dan banyak dari mereka itu berada di bagian bawah dari permukaan es yang terlihat. Dan konon, makhluk-makhluk yang ada di bagian bawah es itu adalah makhluk-makhluk raksasa ukurannya sangat besar dan mengerikan. Sementara itu guys, para peneliti yang disebutkan di awal tadi telah lama meneliti konsep gigantisme abisal atau gigantisme laut bagian dalam. Dan mereka ini mengatakan kalau hewan-hewan yang hidup di samudra yang dingin cenderung memiliki ukuran lebih besar daripada rekan mereka yang hidup di belahan dunia lain yang memiliki cuaca yang lebih panas. Dan tentunya para peneliti ini bisa menyatakan konsep ini karena mereka sudah mengamati beberapa fenomena yang terjadi di beberapa spesies seperti cumi-cumi, ubur-ubur, dan isopoda laut. Nah, ternyata makhluk-makhluk yang disebutkan tadi ukurannya itu terlihat lebih besar ketika ditemui di Antartika. Dari hasil penelitian ini jadi timbul pertanyaan guys, apakah makhluk raksasa itu benar-benar ada di samudra Antartika atau itu hanya imajinasi aja? Dan jika ada, apakah makhluk itu melampaui ekspektasi kita atau masih dalam ukuran besar yang normal? Hubungannya dengan makhluk-makhluk raksasa ini, ternyata konon ada seorang nelayan Jepang yang dia melihat sosok seperti manusia, mempunyai kepala, tangan, dan kaki yang disebut ningen. Dalam bahasa Jepang, ningen sendiri artinya adalah manusia guys. Selain itu, pada tahun 1999, kalau kalian pernah tahu tentang Julia and Bob, ini juga adalah salah satu legenda hewan kolosal yang ada di Antartika. Pada tahun 1999, konon suara Julia ini terekam dan suara ini berasal dari semenanjung Antartika dan sempat membuat bingung para ahli guys. Jadi, pada tahun 1999, suara Julia ini terekam dari semenanjung Antartika. Dan ini sempat membuat bingung para ahli guys, karena mereka tidak bisa menemukan sumbernya. Pada tahun 1997, terekam juga suara bloop di lepas pantai Baradaya, Amerika Selatan. Nah, karena suara-suara yang timbul ini, beberapa ahli teori konspirasi berpendapat bahwa suara-suara ini adalah suara dari makhluk-makhluk raksasa atau monster laut yang ada di samudra Antartika. Walaupun teori-teori ini masih terdengar fiksi secara ilmiah guys, tapi sebenarnya teori ini nggak sepenuhnya nggak masuk akal guys. Karena apa? Karena di Antartika sendiri adalah hamparan es yang sangat luas dan para peneliti ini mungkin hanya meneliti di bagian permukaannya aja dan akan sangat sulit bagi mereka untuk meneliti bagian yang lebih dalam lagi. Nah, sangat memungkinkan sekali guys, ada makhluk-makhluk yang belum pernah ditemui yang hidup terisolasi di bagian bawah atau bagian lebih dalam dari permukaan es yang bisa dilihat oleh manusia. Dan bisa jadi juga guys, hewan-hewan yang hidup di perairan terisolasi ini mereka berevolusi guys. Di sisi lain guys, timbul pertanyaan baru lagi. Kalau misalkan memang hewan-hewan raksasa itu benar-benar ada di samudra Antartika terkait dengan teori gigantisme kutub tadi, apakah hewan-hewan ini akan memperbesar ukuran mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka lebih besar lagi guys? Nah, ini kan akan lebih mengerikan lagi kan. Tapi pertanyaan ini sewajarnya muncul karena mungkin para ilmuwan seperti yang udah kita sampaikan tadi belum mencapai ke
bagian lebih dalam dari perairan yang ada di Antartika. Namun, ada beberapa juga para skeptis guys yang kurang percaya dengan teori gigantisme kutub ini. Mereka cuma percaya kalau teori gigantisme kutub ini hanya bisa terjadi pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dan itu tidak akan terjadi di hewan-hewan yang mempunyai tubuh yang lebih besar atau hewan-hewan raksasa. Dan para skeptis ini juga mengatakan kalau sumber makanan yang ada di Antartika itu sebenarnya gak cukup guys untuk memberikan energi bagi para hewan yang berukuran besar atau bahkan raksasa guys. Lepas dari itu guys, tentang teori gigantisme kutub atau orang-orang yang skeptis dengan teori gigantisme kutub ini, tentu aja guys tetap membuat orang penasaran, dan bahkan para ilmuwan itu tetap penasaran untuk terus menggali apa yang ada atau misteri apa di balik samudera Antartika yang sangat dingin ini. Mungkin hanya waktu dan orang-orang yang lebih berani yang akan terus mengungkap rahasia Antartika ini. Dan mungkin suatu hari bisa jadi guys monster yang ada di dalam samudera Antartika ini bakal ditemukan. Kalau menurut kalian, apakah teori gigantisme kutub itu ada? Dan apakah makhluk kolosal atau makhluk raksasa itu benar-benar tinggal di Antartika? Oke, itu tadi guys tentang Antartika yang banyak orang juga bahas karena masih diselimuti banyak misteri tentang kehidupan di sana dan wujud hewan-hewan itu sendiri. Nah, bagi kalian yang mau tahu lebih banyak kisah-kisah unik lainnya, kalian harus subscribe channel ini, share cerita ini ke teman kalian. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di kisah dan kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!